Selamat datang di Rahasia Keajaiban Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Halo teman-teman semuanya, dengan pemandangan berbeda kali ini tapi tetap di channel Gus Baraja, channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Dan di channel ini kita bisa banyak belajar tentang hukum tarik menarik. Nah, ini nih, hukum alam semesta, hukum ketertarikan. Nah, biasanya disebut dengan istilah law of attraction. Tetapi di channel ini atau di setiap konten yang saya upload, kita belajar tentang rahasia keajaiban doa. Tenang sekali bisa terus update video ya. Setiap hari jam 9 malam selalu ada video baru, selalu ada edukasi baru, selalu ada materi baru untuk Anda semuanya. By the way, saya lihat di beberapa perkembangan analitik saya di channel YouTube saya, ternyata konten yang sangat diminati adalah, atau video yang sangat sering ditonton itu terkait hutang. Pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikan hutang dengan cara ajaib? Kalau pertanyaan kamu dengan cara ajaib atau bagaimana cara melunasi hutang dengan ajaib, ya berarti kan logikanya harus di stopin dulu. Video kemarin saya sudah membahas atau menjelaskan bahwa di dalam diri manusia itu ada dua ruang, ada dua tempat, yaitu akal dan hati. Cuma sayangnya yang seakan-akan kita buat yang aktif itu hanya akal, lalu hatinya nggak aktif. Seakan-akan, tetapi Anda tahu kalau kita punya hati ya. Anda tahu, kita semuanya tahu kalau kita punya hati. Tetapi dalam konteks berdoa atau dalam konteks doa, kita selalu menganggap atau selalu menginginkan semua dari doa kita itu selalu yang masuk akal. Oke lah, anggaplah saya setuju dengan Anda bahwa setiap doa atau doa yang fantastis, doa yang ajaib itu tidak masuk akal. Oke, saya mencoba untuk sepakat dengan Anda. Kalau tidak masuk akal berarti masuknya ke hati, gitu, turunin ke hati. Nah, untuk bisa turun ke hati yaitu ada pembiaran, ada penerimaan. Jadi tidak perlu lagi dinalar secara logika atau secara akal, karena memang nggak masuk akal, jadi masuknya ke hati. Itu yang pertama yang harus Anda benar-benar pahami dulu. Nah, ngomong-ngomong tentang hutang nih, apa sih step-stepnya, apa sih langkah-langkahnya? Karena banyak sekali konten yang membahas itu. Jujur, hanya dari video YouTube banyak banget yang sudah chatting ke saya yang katanya sudah berhasil. Saya seneng. Minimal walaupun tidak lunas secara total, tetapi hatinya lebih tenang, dan untuk menarik rejeki atau mengundang rejeki dan membuat rejeki itu mudah datang, itu sudah bisa dipraktekkan. Saya bersyukur ternyata apa yang saya sampaikan ternyata benar-benar dipraktekkan oleh Anda yang praktek ya. Lalu kalau ada yang masih bertanya apa sih step-stepnya, tolong dipertegas Gus, secara singkat saja Gus. Baik, coba Anda tonton video ini sampai selesai dan mudah-mudahan apa yang saya maksud itu bisa Anda terima dengan baik. Nah, ada beberapa langkah, intinya tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, saya memahami bahwa hutang itu membuat manusia itu benar-benar dalam kondisi tekanan. Mengapa saya mengatakan memahami? Jadi kesannya sok tahu. Oh, bukan sok tahu. Saya pernah mengalami di posisi Anda saat ini yang merasa punya hutang dan menganggap bahwa hutang itu adalah sebuah tekanan yang luar biasa. Dan mau secara keilmuan ataupun secara realita, kita sebenarnya sama-sama sadar ya, bahwa yang sangat-sangat merusak kita adalah kata yang sering kita ucapkan. Nah ya, kalau tidak merusak ya berarti memperbaiki. Jadi kitanya yang kadang-kadang kurang dewasa menggunakan kata di dalam hidup kita, atau kata atau diperuntukkan untuk diri kita. Saya sangat tidak setuju ketika hutang itu selalu disebut-sebut, karena hakikinya kita sedang meminta hutang untuk datang ke dalam hidup kita, ya kan? Nah, kata hutang pokoknya gini, setiap apapun yang kita ucapkan, baik itu disadari maupun tidak, hakikinya kita menginginkan. Karena menginginkan itu bukan perkara yang saya mau saja, tetapi yang saya pikirkan secara berulang. Oke, coba perhatikan ya, kenapa ada kata gali lubang tutup lubang.
itu tidak lain tidak bukan karena akarnya sering menyebutkan nama hutang, ya, atau kata hutang itu sendiri. Nah, mulai sekarang langkah pertama, tolong kata hutang itu disingkirkan sejauh mungkin, bahkan hilangkan dari pikiran Anda sebisa mungkin. Meskipun tidak bisa hilang, tetapi cobalah untuk berdamai dengan kata hutang itu sendiri. Nah, cara berdamai yaitu mengganti kata hutang itu menjadi amanah kek, atau kewajiban kek, ya. Oh, ini sama nih dengan materi yang kemarin. Ya, memang karena dasarnya itu dulu, merubah kata hutang itu menjadi kata kewajiban, ya, kewajiban. Nah, ini by the way saya pakai kacamata hitam karena memang sudah mulai panas. Ini saya buat videonya pagi hari, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang pertama adalah merubah kata hutang menjadi kewajiban atau amanah. Jadi Anda tidak merasa punya hutang, karena kalau merasa punya sesuatu sebenarnya Anda masuk ke dalam esensinya doa, merasa memiliki. Oke, satu, merubah kata hutang menjadi amanah atau kewajiban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berhenti menyalahkan orang yang sudah memberikan hutangan kepada Anda atau piutang, ya, atau orang yang sudah meminjamkan, atau perusahaan atau bank atau apapun itu yang sifatnya ngutangin atau memberikan kewajiban dan membantu Anda. Ya, menurut saya karena orang itu sudah membantu sebenarnya, jangan salahkan mereka. Jangan salahkan mereka, karena gini loh, banyak yang saya temui di beberapa komen-komen di YouTube, ya, saya dikejar-kejar rentenir. Orang tidak punya hati, orang sedang susah lagi ditagih hutang. Sebentar. Tanya balik pada diri kita sendiri, siapa yang memulai? Yang memulai kita. Karena kita yang memanggil hutang itu, karena kita awalnya minta tolong kepada orang lain. Dan ketika orang lain datang untuk meminta haknya dengan perjanjian-perjanjian yang sudah kita sepakati atau Anda sepakati, lalu Anda mengatakannya rentenir. Lalu Anda menganggapnya seakan-akan Anda yang terdolimi, Anda yang teraniaya. Seakan-akan Anda menganggap bahwa dialah yang salah, saya tidak salah, saya merasa teraniaya. Stop di situ. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak salah. Maaf, saya bukan berarti menyalahkan Anda, tapi memang kita harus sadar diri bahwa hutang itu karena perbuatan kita. Orang juga tidak serta-merta akan memberikan uang, nih kamu pakai, nanti tahun depan kamu bayar. Enggak seperti itu. Kita dulu yang datang untuk meminta hutangan tersebut atau membutuhkan uang tersebut. Jadi orang itu membantu, pada dasarnya mereka membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan kita, tetapi dengan konsep hutang, dan itu kan sebuah kesepakatan. Jadi tidak lagi menyalahkan mereka, pun juga jangan menghakimi dirimu. Jadi menurut saya ini masuk pada langkah ketiga, yaitu doakan mereka. Doakan mereka supaya mereka dilembutkan hatinya, kemudian supaya dia memahami kondisimu. Jadi mendoakan. Memaklumi, berdamai juga dengan diri sendiri. Memaklumi yang saya maksud adalah, ya, saya memaklumi karena dia memang sedang meminta haknya untuk dikembalikan, dan haknya itu adalah kewajiban saya untuk apa? Untuk mengembalikan atau memberikan haknya, gitu. Jadi doakan yang bersangkutan. Nah, sekarang anggap saja ini yang terakhir saya mau sampaikan kepada kamu, ya. Anggap saja ini yang terakhir. Ini pernah saya alami. Kemudian ya, walaupun sesuai dengan waktunya, tapi penyelesaiannya dengan sangat-sangat ajaib. Saya itu selalu merepetisi. Aneh kesannya ini. Merepetisi, mengulang-ulang bahwa saya tidak punya kewajiban, bahkan saya tidak punya hutang. Jadi saya mengulang-ulang bahwa saya sudah melunasi kewajiban-kewajiban saya. Kemudian saya sertai dengan doa. Ya, saya sertai dengan doa karena ya, entah ini dikatakan budaya atau memang terbangun karena sebuah keyakinan. Saya sangat meyakini karena saya terbangun dari lingkungan yang membudayakan atau meyakini bahwa doa itu adalah sumber atau satu-satunya kekuatan kita sebagai muslim, bahkan sebagai seorang muslim, senjata kita yang paling utama adalah doa. Nah, doa yang saya maksud adalah ya termasuk tadi mendoakan orang lain, kemudian saya membiasakan diri untuk wirid, berzikir, karena mengacu pada yang pertama tadi bahwa setiap kata yang kita ucapkan, apapun kata-katanya itu mengandung energi.
mengandung energi, dan energi zikir atau wirid itu powerful, maksudnya powerful. Nah, di sini tinggal bagaimana kita meyakini powerfulnya atau kekuatan dari setiap kata yang kita ucapkan atau zikir yang kita ucapkan. Lebih-lebih kalam Allah. Nah, dalam hal ini saya sering menggunakan Asmaul Husna yang sifatnya meminta agar kita dilancarkan rezeki. Terus mindsetnya dirubah ya, karena kebanyakan orang mengetahui, banyak orang tahu tapi tidak banyak orang paham, mengetahui bahwa Allah memiliki sifat kaya, Allah memiliki sifat pemberi, Allah memiliki sifat kasih dan sayang, Allah memiliki sifat yang maha mengabulkan semua doa kita. Buka paradigma Anda, kosongin gelasnya dulu, sadari dan katakan, ya saya sepakat dengan ilmu yang ada, yaitu bahwa Allah dengan sifatnya Rozak, Ar-Rozak. Kemudian Allah dengan sifatnya Ya Ghani. Maaf, kita tidak sadar memang, terbalik cara berpikirnya, karena kita tahu bahwa yang mengabulkan doa kita adalah Allah. Kemudian Allah memiliki sifat Ya Rozak, Ya Ghani. Tetapi ketika kita berdoa minta rezeki, kita berdoa minta kaya, kita mengatakan tidak mungkin. Secara tidak langsung berarti kita menganggap bahwa Allah tidak mungkin mengabulkan doa kita. Hati-hati teman-teman ya. Ini sederhana sebenarnya, sederhana cara berpikir, tetapi sederhana dalam penyikapan juga. Nah, kitanya sendiri yang harus bijaksana dalam berpikir, berkata-kata. Terkesan ini simpel, tapi Anda boleh buktikan yang akan berhasil hanya orang-orang yang ngosongin gelasnya dan menampung setiap ilmu kemudian mempraktekannya. Tetapi ketika di awal Anda nonton video ini tiba-tiba Anda menyangkal, saya jamin 100%, saya yang menjamin, gak akan ini berhasil. Jadi keberhasilan itu hanya datang kepada mereka yang welcome terhadap terhadap edukasi, terhadap ilmunya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Dari ketinggian 7 meteran, saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan selamat praktik teman-teman. Saya tunggu kabar baik Anda. Assalamualaikum.